Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimah jamaah subuh yang insyaallah diridhoi, dirahmati, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena nikmatnya di pagi hari ini telah memberikan kemudahan kepada kita semua untuk bisa bangun di subuh ini dan memberikan kelonggaran, kemampuan, kekuatan kepada kita untuk bisa hadir di masjid ini melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Dan alhamdulillah Allah juga memberikan kelonggaran kepada kita untuk tetap berada di masjid ini i'tikaf, sekaligus kita bersama-sama thalabul ilmi yang insyaallah di subuh ini kita akan membahas salah satu tema dari fikih keluarga. Salawat beserta salam kita doakan semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita bisa selalu istiqomah dalam melaksanakan sunnah-sunnahnya, dan semoga kita mendapatkan syafaat darinya di yaumul qiyamah kelak. Bapak Ibu jemaah subuh dan jemaah kajian ba'da subuh yang insyaallah diridai Allah Subhanahu wa taala, pada subuh ini kita akan membahas tentang jenis-jenis konflik di dalam rumah tangga, terus kemudian bagaimana solusinya. Ya. Jadi ternyata konflik dalam rumah tangga itu adalah sesuatu yang sulit untuk kita hindari. Meskipun semua kita tidak menginginkan adanya konflik, ya. Semua kita mesti menginginkan rumah tangga kita berjalan dengan baik, berjalan dengan damai, berjalan dengan harmonis, bahkan berjalan dengan romantis. Kita menginginkan rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Itu yang kita inginkan semua, ya, tanpa kecuali orang-orang yang pernikahannya memang diniatkan bukan untuk itu, ya. Memang mungkin ada, ya, 1-2 orang yang pernikahan itu bukan bermaksud untuk membangun sebuah rumah tangga, tetapi itu mungkin, ya, hanya untuk melampiaskan nafsu biologisnya, atau justru mungkin, ya, ada yang pernikahan itu dalam rangka mengambil kesempatan, hanya dijadikan sebagai sebuah wasilah, jalan untuk meraih sebuah tujuan misalnya, ya, mungkin motif-motif ekonomi, ya, agar bisa menguasai harta seseorang itu dengan cara menikahi anaknya misalnya, ya, itu ada motif-motif seperti itu ada. Tetapi bagi orang yang melangsungkan sebuah pernikahan dengan tujuan melaksanakan perintah Allah dan Rasulullah, kemudian ingin membangun sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang barokah, ya, insyaallah menginginkan rumah tangga itu berjalan dengan baik, ya, rumah tangganya berjalan dengan harmonis, romantis, sakinah, mawaddah, warahmah dan barokah. Tetapi konflik dalam rumah tangga, ketidakharmonisan, ketidakcekcokan, kesalahpahaman antara suami dan istri
itu kadang-kadang memang muncul dengan sendirinya, ya, tanpa bisa kita kendalikan. Ya, dengan sendirinya kadang-kadang muncul konflik itu. Nah, maka oleh karena itu yang harus kita persiapkan adalah bagaimana kita siap untuk menerima konflik itu. Ya, secara keilmuan bagaimana kita bisa memahami bentuk-bentuk konflik dalam rumah tangga, lalu kemudian bagaimana solusi yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menyelesaikan konflik itu. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala itu memilah-milah, ya, memilah-milah jenis sifat konflik dalam rumah tangga. Ada konflik itu yang masuk dalam kategori nusyuz, ya, nusyuz. Ada lagi konflik yang masuk dalam kategori syiqaq, ya, ada lagi yang termasuk dalam kategori ila, kemudian ada lagi zihar, kemudian li'an. Ya, jadi banyak jenis-jenis konflik dalam sebuah rumah tangga. Dan masing-masing yang kita katakan tadi, ya, konflik dalam bentuk nusyuz, syiqaq, ila, zihar, li'an, itu masing-masing Allah memberikan SOP dalam penyelesaiannya. Jadi ada SOP-nya, ada aturan, ya, ada aturan mainnya, ada tahap-tahap yang harus dilakukan dalam menyelesaikan setiap jenis konflik ini. Maka oleh karena itu semua kita, ya, yang hidup berkeluarga harus paham itu semua. Karena apa? Jangan sampai, ya, konfliknya bersifat A tapi SOP-nya menggunakan SOP B gitu. Itu kan nggak pas gitu. Nggak pas. Jadi Allah sudah memberikan bagaimana aturan dalam penyelesaian konflik itu. Nah, pada kesempatan kali ini mungkin kita hanya bisa membahas satu di antara 5 jenis konflik tadi, yaitu nusyuz, ya, nusyuz. Insyaallah yang lainnya akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Konflik yang pertama dalam rumah tangga itu masuk kategori nusyuz. Ya, ini agak sulit melafazkannya, ya. Nusyuz. Ya, jadi nun, waw, ya, nu, bukan waw. Nun terus kemudian dhammah, ya. Kemudian shin, dhammah, waw, nusyu, kemudian tambah zai. Nusyuz. Ini suaranya agak keras, ya. Nusyuz. Ya, bukan nuzuz, ya, bukan zai dua-duanya, tapi yang pertama shin, yang kedua zai. Nusyuz. Nah, apa itu nusyuz? Nusyuz itu adalah, kalau secara bahasa itu maknanya tempat tinggi. Ya, jadi nusyuz itu adalah tempat tinggi. Jadi tempat yang berada pada tataran yang tinggi. Ya, itu namanya nusyuz. Lalu apa kaitannya dengan hidup berkeluarga, dengan konflik dalam rumah tangga dalam makna nusyuz ini? Yaitu seseorang, suami atau istri dalam rumah tangga merasa tempatnya, posisinya, makomnya itu jauh lebih tinggi daripada makom pasangannya. Suami merasa posisinya dalam rumah tangga itu jauh lebih tinggi dibandingkan istrinya. Atau sebaliknya, istri merasa dalam rumah tangga itu posisinya, makomnya itu jauh lebih tinggi dari suaminya. Nah, apa akibat dari ada rasa lebih tinggi dari pasangan itu? Yaitu adanya ketidakpatuhan. Adanya ketidakpatuhan terhadap aturan-aturan Allah tentang hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri dalam rumah tangga. Suami ketika merasa jauh lebih hebat dari istrinya, posisinya jauh lebih tinggi dari istrinya, itu kemudian mendorong seorang suami itu
untuk tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami. Yang mestinya suami itu ngayomi, ya, wa ashiruhunna bil ma'ruf, yaitu menggauli istri dengan cara yang baik, ngomong sama istri dengan cara yang baik, ya, memberikan nafkah batin, ya, membuat istri menjadi tenang, nyaman. Tetapi karena posisinya jauh lebih tinggi dari istrinya, kemudian dia tidak melaksanakan kewajiban itu, ngomong dengan istrinya dengan bahasa yang kasar. Ya, istri bukan diperlakukan sebagai seorang ratu dalam rumah tangga, tetapi istri justru diperlakukan sebagaimana memperlakukan pembantu dalam rumah tangga. Ya, orang Jawa mengatakan dikon-kon gitu. Apa-apa istri semua. Nyuci istri, masak istri, ngepel rumah istri. Ya, pokoknya semuanya adalah rumah itu urusan istri. Istri itu diperlakukan sebagai seperti seorang pembantu rumah tangga, ngasih nafkah seenaknya, nggak mau tahu apakah cukup atau tidak, yang penting diberikan apa adanya, pokoknya dicukup-cukupin gitu. Nah, ini termasuk dalam kategori suami yang nusyuz, ya, tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami. Atau sebaliknya istri yang nusyuz, ya, istri yang nusyuz, istri harus taat patuh kepada suami. Maka ketika istri itu merasa dia berada pada posisi yang lebih tinggi dari suaminya, lalu kemudian ada keengganan untuk melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri, yaitu apa? Taat pada suami. Ya, taat pada suami. Karena merasa posisi lebih tinggi, lalu kemudian hilang ketaatannya kepada suami. Ketika suami menginginkan sesuatu untuk dilaksanakan, dilakukan oleh istri, tapi istri enggan melaksanakannya. Karena apa? Ya, karena dia merasa posisinya lebih tinggi dari suaminya. Ketika suami mengatakan kamu tidak boleh keluar rumah tanpa izin, tapi karena merasa posisi lebih tinggi, istri keluar rumah tanpa izin dari suami. Nah, yang seperti ini, ya, ada perasaan lebih tinggi, lalu kemudian ada ketidakpatuhan terhadap aturan-aturan Allah yang berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam rumah tangga, maka inilah yang dikatakan dengan nusyuz. Ya, nusyuz itu sebuah kedurhakaan. Ya, kedurhakaan pada aturan-aturan Allah. Nah, hal seperti ini Bapak Ibu, ya, dalam rumah tangga itu kadang-kadang yang muncul. Ya, kadang-kadang muncul dan terjadi. Itu sebabnya kenapa dalam sebuah pernikahan, ya, pernikahan dalam Islam itu disunahkan agar pasangan suami istri itu sekufu. Ya, sekufu. Sekufu itu adalah posisi antara suami dan istri itu tidak terlalu njomblang gitu. Ya, tidak terlalu jauh berbeda antara status suami dan istri, baik status ekonominya, ya, maupun status sosialnya. Ya, keturunan itu oke, kita mencari keturunan yang baik, ya. Ya, tetapi jangan sampai antara suami istri itu posisi keturunannya itu, nasabnya itu terlalu jauh berbeda. Kenapa? Karena itu akan memicu adanya nusyuz, ya, nusyuz. Kalau seandainya suami nasabnya jauh lebih baik dari istrinya, ada kecenderungan suami itu tidak menghargai istrinya. Ya, ada kecenderungan tidak menghargai. Bisa saja mungkin suami akan mengatakan, ya, na'udzubillahi min dzalik, dia akan mengatakan kepada istrinya, ya, coba kamu lihat kamu dulu sebelum menikah denganku seperti apa. Ya, bisa saja dia akan mengatakan seperti itu. Dulu kamu tinggal di rumah seperti ini, kehidupan kamu begini. Sekarang setelah kamu menikah denganku, kamu sekarang hidup, ya, di rumah yang seperti ini, jauh lebih bagus. Ya,
makan jauh lebih bagus, tempat tinggal jauh lebih bagus, pakaian jauh lebih bagus, mestinya engkau bersyukur mendapatkan istri seperti suami sepertiku misalnya. Ya, kadang-kadang muncul kata-kata seperti itu. Itu kan kata-kata yang sangat menyakitkan bagi istri, kan menyakitkan ibu ya. Kalau suami mengatakan begitu itu kan rasanya menyakitkan sekali. Tetapi itu bisa muncul dari lisan suami karena dia merasa memang jauh lebih dominan dalam rumah tangga. Nah, apalagi kata-kata seperti itu muncul bukan dari suami tapi malah dari istri. Ya, ketika istri mungkin dalam rumah tangga itu penghasilan jauh lebih banyak dari suaminya, dia akan mengatakan pada suami seperti itu. Ya, bisa saja. Ya, istri kemudian marah pada suami, ya, disebabkan karena dia merasa di rumah tangga itu dialah yang memberi nafkah. Mungkin penghasilannya lebih banyak dari suaminya sehingga kurang rasa hormatnya kepada suami. Nah, maka ini hati-hati Bapak Ibu ya, nusyuz ini bisa saja muncul dari seorang suami, bisa saja muncul dari seorang istri disebabkan dia merasa dirinya jauh lebih baik dari pasangannya. Nah, maka oleh karena itu jika kita dalam sebuah rumah tangga yang mengalami hal seperti ini, artinya merasa posisi lebih tinggi, jangan sampai kita terjerumus kepada sikap nusyuz. Mungkin dalam rumah tangga akan terjadi seperti itu ya, kondisi seperti itu ya, suaminya berpenghasilan luar biasa sementara istrinya tidak berpenghasilan sama sekali. Ya, status sosial suami jauh lebih tinggi dari istri atau sebaliknya. Ya, hal ini kadang-kadang terjadi dalam rumah tangga, status seperti ini. Tetapi jangan sampai perbedaan status ini menjurus ya kemudian mendorong kita untuk terjadi nusyuz dalam rumah tangga. Nah, nusyuz itu adalah sebuah kedurhakaan kepada Allah. Kalau istri tidak hanya durhaka pada suami, tapi juga durhaka kepada Allah. Suami yang nusyuz, ya tidak saja dia melecehkan, merendahkan, acuh tidak melaksanakan kewajiban dan tidak saja memberikan hak istri, tetapi dia juga termasuk durhaka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, persoalan nusyuz ini Allah jelaskan ya di dalam surah An-Nisa di ayat 34. Ya, surah An-Nisa di ayat 34. Di sana Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyyan kabira. Allah dalam surah An-Nisa ayat 34 ya di sana menjelaskan bahwa wanita-wanita dalam hal ini artinya adalah istri ya, wanita atau istri yang kamu khawatirkan nusyuznya. Jadi istilah nusyuz itu memang istilah ini ada di dalam Al-Qur'an ya, bukan istilah yang dibuat oleh para ulama fikih. Tetapi ini adalah istilah yang memang langsung disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Wanita-wanita atau istri-istri yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka yang harus kau lakukan yang pertama, nasihatilah mereka. Ini kalau nusyuznya istri ya Bapak Ibu. Maka apa yang harus dilakukan oleh seorang suami? Maka yang pertama adalah fa'izuhunna, nasihatilah istri itu. Nasihatilah dia bahwa apa yang dilakukan itu adalah sebuah perbuatan nusyuz, sebuah perbuatan durhaka. Ya, bisa jadi ya barangkali si istri melakukan itu disebabkan karena ketidaktahuannya. Ya, ada minuman mungkin. Mungkin disebabkan karena ketidaktahuannya ya tentang hal itu. Ya, sehingga mungkin oleh seorang istri itu dianggap hal biasa
Padahal itu sebetulnya adalah termasuk ya sesuatu yang melanggar aturan. Nah, makanya perlu suami dalam hal ini itu memberikan nasihat kepada istrinya. Nah, jika setelah dinasehati, ya, setelah dinasehati terus kemudian si istri masih saja dalam keadaan nusyuz, ya, setelah dinasehati masih saja dalam keadaan nusyuz, maka suami boleh melakukan langkah kedua. Ya, apa langkah yang kedua? Yaitu pisahkan mereka dari tempat tidur. Orang mengatakan itu pisah ranjang, ya, pisah ranjang. Oke, matur nuwun. Panas juga. Ya, yang kedua, jika dinasehati juga tidak ada perubahan, maka langkah yang kedua yang dilakukan oleh suami adalah pisah ranjang. Ya, wahjuruhunna fil madaji'. Ya, wahjuruhunna fil madaji'. Pisah ranjang Bapak Ibu itu bukan pisah rumah. Ini bedakan, nggih. Pisah ranjang tapi masih tetap dalam satu rumah. Tidak boleh lalu kemudian ketika istrinya nusyuz, suaminya kemudian keluar dari rumah meninggalkan istri sendiri di rumah, atau istrinya yang diusir dari rumah itu nggak boleh. Tidak boleh suami mengusir istri dari rumah ketika istri nusyuz. Yang boleh adalah wahjuruhunna fil madaji', ya, tidak bersamanya di dalam satu kamar atau satu ranjang. Maka orang mengatakan ini adalah pisah ranjang untuk menunjukkan kepada istri bahwa kemarahan suami ini memang betul-betul serius gitu. Kalau sebelumnya dinasehati ini juga tidak berubah, maka boleh kemudian pisah ranjang tapi tetap dalam satu rumah. Bagaimana jika setelah pisah ranjang istri tetap nusyuz, ya, tetap nusyuz, maka suami boleh mengambil langkah yang ketiga. Ini tahap-tahapannya, ya, ini tidak boleh dilewati tahap-tahapan ini, yaitu memukul istri. Jadi ibu panjenengan boleh dipukul oleh suami, dan suami boleh memukul istri. Dengan syarat apa? Yang pertama, istrinya nusyuz. Ini syarat pertama. Setelah istri nusyuz, suami harus menasehati dulu. Nggak boleh langsung mukul, nggak boleh, Pak. Ya, nusyuz kemudian dipukul itu nggak boleh. Ya, jadi nusyuz kemudian dinasehati dulu. Yes, ngapunten yang ngerepotin banget ini. Ya, syaratnya tadi apa? Syarat suami boleh memukul. Yang pertama, pastikan seorang istri itu sudah melakukan nusyuz. Ini pastikan dulu. Ya, kalau cuma sebatas masak mungkin keasinan atau kurang asin gitu, itu nggak nusyuz, Pak. Kalau hanya masalah itu, ya. Atau mungkin istri nggak sempat masak disebabkan karena kesibukan yang lainnya, karena terlalu banyak tadi perintah dari suami, ngepel, nyuci, nyetrika, terus pokoknya bersih-bersih, akhirnya apa? Waktunya nggak cukup bagi istri untuk masak, ya, saking banyaknya perintah dari suami. Nah, ini juga tidak dikatakan nusyuz, ya. Jadi nusyuz itu memang betul ada keingkaran untuk taat pada suami karena merasa posisinya lebih tinggi tadi itu. Nah, pastikan nusyuz dulu. Setelah pasti, lalu kemudian dinasehati. Setelah dinasehati tidak berubah, sudah dilakukan sikap pisah ranjang. Setelah itu juga tidak berubah, masih tetap nusyuz, maka barulah suami boleh memukul istri. Tetapi itu pun dalam memukul istri juga tidak sembarangan pukul. Ya, Rasulullah SAW menjelaskan tentang hal ini
yaitu dengan fadribuhunna darban ghaira mubarrihin. Ya, pukullah istrimu itu dengan pukulan ghaira mubarrihin, dengan pukulan yang tidak menimbulkan luka cedera. Cedera membekas, ya. Silakan dipukul tapi jangan sampai membekas pukulan itu. Silakan dipukul tapi jangan sampai memberikan cedera. Berarti mukulnya pakai apa, Pak? Ya. Pakai guling. Jangan pakai kayu, Pak. Jangan pakai tonjok begini, ini bahaya ini. Ya. Jadi boleh silakan memukul tapi jangan sampai cedera. Ghairu mubarrihin. Bagaimana jika suami memukul istri lalu kemudian cedera, keluar darahnya atau membiru atau membengkak atau memerah dan seterusnya? Maka itu termasuk kategori berlebih-lebihan di dalam menghukum istri yang nusyuz. Nah, kelebihan itu, ya, artinya sikap yang berlebihan itu kemudian masuk dalam kategori kezoliman. Kezoliman suami terhadap istri. Jadi kalau suami memukul istri melebihi batas-batas itu, maka suami dikatakan melakukan sebuah kezoliman. Dalam bahasa hukum di Indonesia itu adalah KDRT, ya, kekerasan dalam rumah tangga, masuk kategori KDRT. Kalau dalam bahasa agama itu kezoliman, ya, kezoliman suami terhadap istri, ketidakadilan. Zolim itu tidak adil, ya. Adil itu apa? Adil itu adalah melaksanakan sesuatu sesuai porsinya masing-masing, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi kalau suami itu boleh memukul, ya memukul sesuai dengan kapasitas yang diperbolehkan, gitu. Itu namanya adil. Jadi kalau suami memukul istri tanpa cedera disebabkan kena nusyuz tadi, itu adil, Pak. Ya, tapi kalau melebihi itu namanya tidak adil. Tidak adil itu namanya zolim. Zolim diterjemahkan dalam bahasa hukum kita adalah KDRT. Maka oleh karena itu di pengadilan agama, ya, di pengadilan kalau suami itu dituntut oleh istri atas dasar KDRT, pasti hakim akan menanyakan mana bekas KDRT-nya. Pasti hakim akan menanyakan itu. Kalau nggak ada bukti-bukti KDRT-nya, kalau hanya ngomong, oh saya pokoknya dipukul, mana buktinya, gitu. Kalau nggak ada bukti bekas dari pukulan itu, maka hakim akan mengatakan itu bukan KDRT. Apalagi suami di pengadilan bisa mengatakan saya memukulnya itu disebabkan kena nusyuz, dan nusyuznya bisa dibuktikan, maka suami tidak bisa dihukum atas dasar itu. Karena apa? Karena memukul istri yang nusyuz itu haknya suami. Nah, ini SOP yang Allah ajarkan kepada kita jika terjadi nusyuz istri terhadap suami. Nah, maka oleh karena itu, untuk menghindari jangan sampai terjadinya nusyuz ini, maka istri harus paham, ya, istri harus paham apa kewajiban istri terhadap suami, harus paham. Karena kalau tidak, itu nanti akan terjadi nusyuz itu. Sebetulnya kewajiban istri pada suami itu nggak banyak, Bapak Ibu. Kewajiban cuma satu, ya. Kewajibannya istri terhadap suami itu cuma satu. Apa itu? Taat pada suami. Udah itu aja. Cuma satu kewajibannya. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, ayyuma imra'atin shallat khamsaha wa shamat syahraha wa hasunat farjaha wa ata'at zawjaha dakhalatul jannah min ayyi babin sya'at. Wanita manapun yang sholat 5 waktunya dijaga, dilaksanakan, puasa Ramadan dilaksanakan, terus kemudian kehormatannya dijaga, kemudian taat pada suaminya,
maka dia akan masuk surga dari pintu manapun yang diinginkan oleh wanita itu, istri itu. Cuman itu kewajiban panjenengan, ibu-ibu, ya. Salat 5 waktu, puasa Ramadan, jaga kehormatan, taat suami. Jadi cuma taat suami. Jangan bikin suami marah, jangan bikin suami tidak ridho. Cuman itu saja. Cuman yang banyak itu adalah permintaan suami yang banyak yang harus ditaati oleh istri lah, itu jadi banyak. Semua permintaan suami sepanjang itu tidak menghalalkan yang Allah haramkan, tidak mengharamkan yang Allah halalkan, tidak memberikan mudarat kepada istri, maka itu menjadi kewajiban istri. Nah ini Bu, kewajiban jenengan jadi banyak disebabkan karena suaminya banyak tuntutan. Ya, jadi banyak kewajiban jenengan sepanjang yang dituntut itu bukan sesuatu yang bertentangan dengan syarak, tidak menghalalkan yang haram, tidak mengharamkan yang halal. Apa contohnya misalnya menghalalkan yang haram? Misalnya suami meminta istri untuk membuka hijabnya. Ya, istri sudah berbusana muslimah, berhijab, tapi suami meminta istri untuk melepaskan hijabnya. Ini adalah keinginan suami yang tidak boleh ditaati oleh istri. Tidak boleh ditaati. Karena ini menghalalkan yang Allah haramkan. Atau misalnya ya, suami meminta istri berhubungan biologis sementara istri dalam masa menstruasi. Ini juga tidak boleh. Ya, seorang istri harus menolak keinginan suami untuk berhubungan biologis di saat istri pada masa menstruasi. Ini kalau suami meminta itu berarti suami ingin menghalalkan sesuatu yang sudah Allah haramkan. Jadi bapak-bapak kita harus puasa, ya, harus puasa ketika istri menstruasi. Ini tidak boleh ditaati. Atau mohon maaf bapak ibu ya, mohon maaf. Atau suami meminta berhubungan di pintu belakang. Paham maksudnya ya? Kan wanita itu kan ada pintu depan, ada pintu belakang ya. Pintu depan itu adalah jalur pipis. Pintu belakang jalur BAB-nya. Nah, ketika suami meminta berhubungan di pintu belakang, maka tidak boleh si istri melayaninya. Jadi Bu, kalau suami minta berhubungan di pintu belakang, maka itu tidak boleh ditaati. Dan suami harus paham itu bahwa tidak boleh menggauli istri, mendatangi istri atau berhubungan di pintu belakang. Tapi kalau masalah, mohon maaf ya, kalau masalah gaya itu monggo silakan, mau datang dari belakang, datang dari samping, datang dari depan, dari atas, dari bawah, itu silakan. Ya, itu gaya, tetapi berhubungannya harus di pintu depan. Ya, berhubungannya harus di pintu depan, bukan di pintu belakang. Perkara datangnya suami dari mana, mau dari belakang monggo silakan, dari samping ya silakan, dari atas ya silakan, dari bawah silakan, tetapi berhubungannya harus di pintu depan. Ya, harus di pintu depan. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Istri itu adalah sawah ladangmu, kata Allah. Ya, istri itu adalah sawah ladangmu ya, untuk digarap. Maka datangilah istri itu dari arah manapun yang kau inginkan. Ini masalah gaya itu monggo silakan, mau datang dari mana monggo silakan, tetapi berhubungannya harus pada pintu depan. Maka tidak dikatakan nusyus istri ketika istri menolak untuk berhubungan dengan suami ketika suami menginginkan itu, ingin berhubungan di pintu belakang, atau suami ingin berhubungan dengan saat istri pada masa menstruasi. Ketika istri menolak itu tidak dikatakan nusyusnya istri. Nah, ini adalah kewajiban istri.
yaitu mentaati suami sepanjang yang diinginkan oleh suami bukan sesuatu yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Apa contohnya yang tidak mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram? Misalnya suami ya meminta kepada istri untuk memasak misalnya, sepanjang biaya memasak itu adalah dari suami, ya, karena nafkah pangan, makan, sandang, pangan, papan itu dari suami, ya. Suami yang menyerahkan uang belanja tapi diminta istri untuk belanja dan masak. Ketika suami meminta istri untuk belanja dan masak, maka ini menjadi kewajiban istri. Istri wajib masak disebabkan karena permintaan dari suami. Ya, jadi istri menjadi wajib masak karena di situ ada permintaan dari suami. Kalau suami tidak meminta istri untuk memasak, maka istri nggak wajib masak. Ya. Jadi bu panjenengan, kalau suami nggak minta panjenengan masak, maka jenengan tidak wajib masak. Ya, kalau suami tidak meminta jenengan untuk mencuci pakaiannya, maka jenengan tidak ada kewajiban mencuci pakaian suami. Karena pada hakikatnya suami lebih kuat mencuci daripada istri. Kalau istri tidak meminta panjenengan untuk membersihkan rumah, maka panjenengan tidak wajib untuk membersihkan rumah. Tetapi karena suami memerintahkan, maka panjenengan menjadi wajib taat pada perintah suami sepanjang yang diperintahkan itu tidak bertentangan dengan syarak. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, terutama bapak-bapak ya, jangan membuat istri itu nusyuz. Artinya apa? Jangan terlalu banyak membebani istri. Ya, jangan terlalu banyak membebani istri dengan kewajiban-kewajiban dari suami. Karena khawatir istri tidak mampu untuk menjalankan itu semua sehingga istri masuk kategori nusyuz. Jadi ini suami juga harus tahu ini, jangan sampai terlalu memberatkan istri. Yang bahasa saya mohon maaf tadi ya di awal saya katakan jangan perlakukan istri sebagai seorang pembantu di dalam rumah tangga. Jangan-jangan tidak mampu melaksanakannya. Makanya Rasulullah itu kalau pakainya sobek itu dijahit sendiri oleh Rasulullah. Rasulullah jahit sendiri. Ya. Cuma sobek sedikit, ibu tolong dijahit, ya, kotor tolong dicuci, tolong ini, pokoknya apa-apa istri semua melaksanakan. Pada suami bisa melaksanakannya gitu, ya, pada suami bisa melaksanakan. Ya syukurnya memang perempuan itu Allah berikan kelebihan, itu bisa melaksanakan banyak hal dalam satu waktu. Ini salah satu kelebihan seorang wanita yang Allah berikan. Bisa berpikir banyak hal dalam satu waktu dan bisa melaksanakan banyak hal dalam satu waktu. Sambil masak yo nyuci, sambil nyuci yo jahit, sambil jahit yo. Nah, pokoknya sambil-sambilan itu istri itu jagonya itu. Tapi kalau laki-laki jarang-jarang begitu. Biasanya laki-laki itu selesaikan satu persatu dulu. Ini selesai, baru yang satunya lagi. Selesai, satunya lagi. Itulah kelebihan istri yang Allah berikan. Tapi lalu jangan kemudian suami dengan seenaknya memerintahkan banyak hal kepada istri dalam satu waktu. Khawatir nanti istri nggak mampu melaksanakannya dan bahkan tidak mau melaksanakannya, merasa dirinya itu direndahkan dalam rumah tangga. Kok apa-apa aku lah gitu kan. Maka tolonglah istri untuk tidak menjadi istri yang nusyuz. Ya, suami harus membantu istri untuk tidak menjadi istri yang nusyuz dengan cara jangan terlalu banyak ya membebani istri dengan perintah dan perintah. Setuju nggih Bu nggih? Setuju mboten Bu? Kok Ibu enggak setuju ya? Berarti ini kayaknya istri-istri yang suka disuruh-suruh Pak. Kayaknya ya. Ibu-ibu ya,
Ini saya langsung manggil ibu-ibu, ini khusus untuk ibu-ibu ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ayyuma imra'atin matat wa zawjuha radin anha dakhalatil jannah. Siapa saja wanita atau istri yang wafat sedangkan suaminya meridhoinya. Jadi kalau seorang istri wafat dan di saat wafat itu suaminya ridho kepadanya, bukan dalam kondisi marah, sebel, ya, tapi ridho kepada istri, maka Rasulullah mengatakan kelak dia akan dimasukkan ke dalam surga. Maka surganya istri itu berada pada ridhonya suami. Ya, surganya istri ada pada ridhonya suami. Maka oleh karena itu istri wajib taat pada suami dalam rangka mencari ridhonya. Dan suami agar istri itu bisa ridho jangan terlalu membebani, gitu. Ya, jangan selalu membebani, sehingga istri itu betul-betul membantu suami itu dengan ridho juga, dengan ridho, dengan ikhlas, ya, penuh dengan ketaatan. Nah, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, itu tadi adalah nusyusnya istri, ya. Tahap-tahapannya apa? Dinasihati dulu, kemudian pisah ranjang, kemudian memukul tanpa harus menimbulkan cedera. Ya, itu SOP-nya Bapak Ibu, ya. Jadi jangan sampai istri nusus, suami langsung ambil langkah ketiga, pukul langsung gitu. Itu tidak boleh. Ya. Nah, bagaimana jika setelah dipukul juga tidak berubah? Nah, ini kan luar biasa ini. Sudah dinasehati, sudah pisah ranjang, sudah dipukul, nususnya tidak berubah juga, tetap nusus, maka di saat itulah suami baru boleh mentalak istri. Ya, baru boleh, Pak. Baru boleh mentalak istri. Jadi talak itu menceraikan. Ya, menceraikan istri itu baru diperbolehkan jika istri itu nusus, terus kemudian sudah dilakukan 3 langkah. 3 langkah. Yaitu nasihati, pisah ranjang, mukul. Bagaimana jika suami itu tanpa melakukan 3 langkah itu langsung menceraikan? Maka talaknya tetap sah, tapi ini talak yang berdosa. Ya, talak yang berdosa karena apa? Karena suami tidak memberikan kesempatan kepada istri untuk berubah. Apalagi si suami mentalak istri dan istrinya bukan istri yang nusus, hanya disebabkan karena hilangnya rasa cinta, karena cintanya pindah ke wanita yang lain. Ketika bertemu dengan wanita yang lain terlihat lebih cantik dari istrinya, lebih oke dari istrinya, lalu kemudian cintanya berpindah dari istri ke wanita yang lain. Tanpa istri melakukan nusus, kemudian dicerai oleh suaminya, ya, cerainya sah, tetapi itulah yang termasuk suami yang dilaknat oleh Allah. Ya, Allah akan melaknat suami yang mentalak istrinya tanpa alasan. Meskipun talaknya sah. Ya, meskipun talaknya sah. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, hukum perkawinan di Indonesia, ya, dalam rangka agar suami tidak semena-mena terhadap istri, agar mentalak istri itu betul-betul dalam kondisi talak yang memang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, Undang-Undang Perkawinan di Indonesia itu mengatakan bahwa perceraian itu sah jika dilakukan di depan sidang pengadilan. Di Indonesia tidak bisa cerai di luar sidang pengadilan, tapi harus di pengadilan. Kenapa? Agar ketika istri ditalak oleh suami atau suami mentalak istri, betul-betul talak itu talak yang syar'i. Betul-betul talak yang
syar'i, betul-betul talak yang suami memang boleh mentalak. Maka dalam undang-undang diatur suami ya mentalak istri atau permohonan talak kepada pengadilan, dan pengadilan harus memeriksa alasan-alasan talak itu diatur dalam undang-undang. Apa alasan si suami mentalak istri? Harus ada alasannya, dan itu dalam undang-undang diatur alasan-alasan itu. Maka di Indonesia itu, ya di aturan Indonesia itu betul-betul mempersulit terjadinya perceraian itu, sebagaimana yang memang diatur dalam Al-Quran untuk tingkat kesulitan itu. Tidak semudah itu suami mentalak istri. Ya, diatur oleh Allah, maka undang-undang juga mengatur hal itu. Maka undang-undang perkawinan di Indonesia, meskipun itu berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia, tetapi substansinya sangat islaminya luar biasa. Ya, dulu kita pernah juga menyampaikan, termasuk nikah beda agama itu Islam tidak membolehkan, dan undang-undang tidak membolehkan itu di Indonesia, nikah beda agama. Ya, termasuk menikah dengan pezina dan seterusnya itu diatur luar biasa dalam undang-undang. Nah, termasuk juga dalam kasus perceraian ini. Jadi kalau ada suami yang mentalak istri di rumah, kalau secara agama itu sudah terjadi talak. Tapi itu talak yang kalau tanpa alasan itu adalah talak yang diharamkan. Diharamkan itu artinya berdosa suami mentalak istri tanpa ada alasan. Tetapi talaknya sah. Itu dikatakan sah tapi dilarang. Ya, dalam fikih ada istilah sah tapi dilarang. Maka bapak-bapak ya jangan sampai mudah untuk mentalak istri, ya, tapi lakukanlah SOP ini dulu. Ya, SOP baru kemudian boleh mentalak. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita masuk yang kedua, jenis nusus yang kedua adalah nususnya suami. Ya, nususnya suami. Tadi sudah kita sampaikan bahwa nususnya suami itu adalah ketika suami itu tidak melaksanakan kewajibannya dan tidak memberikan hak istrinya. Nusus suami ini diatur juga oleh Allah dalam surah An-Nisa. Ya, diatur oleh Allah dalam surah An-Nisa di ayat 128. Sana Allah mengatakan, wa in imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'radan fala junaha 'alaiha ma ay yusalliha bainahuma sulha was'alu khair wa ukhdiratil anfusus syuha wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Dan jika seorang wanita khawatir akan terjadi nusus atau sikap acuh tidak acuh dari suami, ya, suami nggak peduli ya kepada istri, tidak melaksanakan kewajiban suami dan tidak memberikan haknya istri, dan istri merasakan betul itu ada hak tidak diberikan oleh suami, maka apa yang harus dilakukan oleh istri? Ya, ini harus dipahami bagi ibu-ibu ya. Kalau suami panjenengan yang nusus, maka yang dilakukan oleh panjenengan itu adalah damai, musyawarah, ya, bukan menasehati. Ini beda, ya. Kalau suami yang nusus, istri adalah menyampaikan pada suami, Mas, aku itu kebutuhannya segini loh, kebutuhan hidup kita dalam 1 bulan segini, ya, untuk makan segini, ini segini, ini segini, ini kurang, yang jenengan berikan itu kurang. Saya juga pengen belikan baju sudah sobek-sobek gitu kan. Sampaikan pada suami seperti itu. Bukan lalu kemudian menasihatin suami, Mas, jenengan seorang suami wajib gini. Kalau jenengan tidak begini, ini, itu tidak boleh. Ya. Kapasitas istri bukan menasehati, tetapi menyampaikan, ya, mengingatkan kepada suami, ini loh yang saya butuhkan. Barangkali suami nggak tahu yang dibutuhkan oleh istri, ya, bukan menasehati, tetapi hanya menyampaikan apa yang dibutuhkan oleh istri. Lalu ketika suami mengatakan tidak mampu, maka dimusyawarahkan kira-kira seberapa
ya seberapa bisanya, disesuaikan kemampuan dengan kebutuhan. Itu dirembuk baik-baik. Itu kalau suami yang khusus. Jadi bukan dinasehati. Itu kan sama Bapak Ibu antara orang tua dan anak. Kira-kira pantas nggak, layak nggak ketika orang tua tidak memberikan nafkah kepada anak yang cukup, misalnya bayar uang sekolah kurang begitu, apakah pantas, layak seorang anak menasihatin orang tua? Pak, jenengan selaku orang tua itu terhadap anak itu harus begini, pantas nggak kira-kira? Memang anak punya hak, ya, tapi pantas nggak, Pak, jenengan selaku orang tua masa tega melihat anaknya pakai nggak diganti-ganti kayak gini? Saya selaku anak itu juga pengen baju baru, Pak. Bapak harus tanggung jawab sebagai seorang orang tua. Kira-kira pantas nggak, Pak? Yo bener, tapi nggak bener gitu loh, coba bilang kan. Substansinya benar, tapi caranya nggak pas gitu. Itu kan atas bawah ya, orang tua sama anak. Sama suami dengan istri itu juga begitu posisinya. Sama. Kena ridhonya suami, disitulah surganya istri. Seperti ridhonya orang tua, disitulah ridhonya Allah. Maka jangan sampai istri itu mengungkapkan sesuatu yang membuat suami kemudian tidak ridho gitu. Di antaranya suami dalam kondisi nusus dinasehatin oleh istri, itu bisa saja nususnya malah bertambah. Nah, maka tidak menasehati tetapi mengingatkan saja, menyampaikan. Siapa tahu suaminya lupa, siapa tahu suaminya tidak tahu kebutuhannya. Lalu ketika sudah disampaikan, Pak, kebutuhan kita segini, gini, tapi juga tidak dipenuhi oleh suaminya, pada suami mampu memenuhinya. Ya, suami mampu memenuhinya tapi nggak dipenuhi, sudah disampaikan oleh istri. Nah, kemudian istri tidak boleh memisahkan ranjang ya, dari suaminya. Seperti yang suami lakukan itu nggak boleh. Ya, apalagi memukul. Tetapi istri langsung diberikan hak oleh Allah untuk bisa melepaskan diri dari suaminya dengan cara minta diceraikan. Loh, begitu Bu, jenengan langsung jalan pintas. Kalau suami enggak, masih berliku-liku jalannya untuk menceraikan. Setelah nasihati, pisah ranjang, kemudian pukul, itu pun tidak mencederai. Tapi kalau seorang istri, suaminya yang nusus, sudah disampaikan, sudah dimusyawarahkan, tapi kemudian suami tidak berubah juga, maka istri langsung boleh mengajukan gugatan cerai. Langsung bisa mengajukan gugatan cerai. Gugatan cerai itu bukan menceraikan suami, karena istri tidak boleh menceraikan suami. Ya, tapi istri minta diceraikan pada suami lewat pengadilan, digugat suami itu atas nafkah ini. Atau suami melakukan kezoliman, ya, melakukan KDRT dan seterusnya, itu sudah termasuk kezoliman suami, sehingga termasuk nususnya suami, maka istri boleh menggugat suami ke pengadilan. Itu harus dilakukan oleh istri. Jadi istri jangan sampai memukul suami. Nggak ada SOP-nya di situ, Bu. Ya, nggak ada SOP-nya istri mukul suami. Jadi kalau istri merasa suaminya nusus, maka sampaikan ya kepada suami dengan baik. Jika suami ya tetap nusus, maka istri boleh mengajukan gugatan cerai di pengadilan. Inilah yang diatur oleh Allah dalam Al-Quran kaitannya dengan nusyuz. Dan saya yakin ya, di rumah tangga kita kadang-kadang nusus itu terjadi. Mungkin selama ini kita mampu untuk mengendalikannya ya, bisa mengendalikan. Tetapi ketika sudah tidak mampu mengendalikan, maka jangan sampai seorang suami langsung mentalak, apalagi langsung memukul. Tapi nasihatilah terlebih dahulu, kemudian pisah ranjang, kemudian baru boleh memukul dengan syarat tidak mencederai, kemudian baru boleh mentalak. Dan demikian juga jika suami melakukan nusus, maka istri ya cari waktu yang baik untuk rembukan. Ya, cari waktu yang baik. Jangan di saat bapak lagi marah. Ya, tapi cari waktu yang baik, kemudian ngomong baik-baik ya tentang kebutuhan istri,
lalu kemudian kalau suami enggan untuk memenuhinya, ya maka istri boleh ya menuntut ke pengadilan tentang haknya itu. Itulah Bapak Ibu yang diajarkan di dalam Islam ya, bagaimana kita menyelesaikan atau solusi jika terjadi konflik dalam rumah tangga dalam bentuk nusyuz ya. Insyaallah akan kita bahas lagi nanti bentuk konflik yang lain, itu syiqaq, itu nanti jenisnya seperti apa jenisnya, terus kemudian solusinya seperti apa ya. Jadi akan berbeda jenis cekcok dalam rumah tangga, akan berbeda cara penyelesaiannya. Insyaallah kita akan sampaikan di pertemuan yang akan datang. Demikian Bapak Ibu ya, materi kita hari ini tentang konflik dalam rumah tangga yang pertama yaitu nusyuz. Dan semoga ini tidak terjadi dalam rumah tangga kita. Semoga ini tidak terjadi. Ya, ini hanya jaga-jaga Pak Bu, ya. Ini hanya jaga-jaga jika terjadi. Semoga ini tidak terjadi. Demikian, semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Monggo kalau memang bisa dilanjutkan dengan tanya jawab, monggo silakan. Mohon maaf jika banyak salah dan khilaf dalam penyampaian ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.